Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dini sabili sa'adati jannatihi ta'im. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillah fil awwalin wal akhirin Muhammad bin Abdillah ta'ala sabil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada panjenengan yang hadir, kepada antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki berupa keberkahan umur, berupa kesehatan, kesempatan, pertamanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairu zatit taqwa. Bersyukur kepada Allah kita dikumpulkan di tempat yang terbaik. Tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Masjid itu adalah tempat kita sujud, dinamakan masjid. Musholla tempat kita sholat. Ini dulu ada musola, ada masjid, ada langgar, ada surau, macam-macam itu. Tapi yang utama adalah bagaimana kemudian tempat ini adalah menjadi tempat yang terbaik. Bagaimana tidak menjadi tempat terbaik ketika kemudian di sini dilantunkan tasbih, tahmid, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, apalagi hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, itu namanya hauqalah. Istighfar, astaghfirullahaladzim, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat-kalimat yang utama, kalimatut thayyibah. Memperbanyak sholawat, perbanyak zikir yang lainnya. Ini merupakan karunia seorang hamba. Sebaik-baik tempat adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di mana, Pak? Pasar. Seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Apakah kita nggak boleh ke sana? Bukannya tidak boleh, tapi di sana itu kenapa jadi buruk? Karena di sana tempatnya orang itu satu bersumpah, busung temenan kie, nyem tuku mung semenetok. Aku kulake 5.000, padahal kulake 4.500. Kan banyak orang bersumpah palsu. Kadang menggunakan nama wallahi, temenan kie, orang lombo aku. Kemudian mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kan banyak terjadi. Kemudian aspek ribawi juga sering muncul. Seringkali di sana ada orang yang muter-muter itu membungakan uang. Kan banyak juga Jadi inilah tempat terbaik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kok panjenengan bisa duduk di sini. Wa mastama'a jama'atan fi baitin min buyutillah. Barang siapa, ini janji Allah, janji Rasulnya kepada kita semua yang mampu hadir duduk di sini. Ini motivasi untuk kita semuanya, Bapak, memperbanyak tempat kita untuk duduk. Karena ada suatu kisah di mana ada orang yang sudah sepuh, udah tidak punya keluarga. Rumahnya jauh dari masjid itu. Itu dikisahkan di daerah Saudi, kalau tidak salah, ada tanah Hijaz lah, di tanah suci. Beliau itu nggak punya saudara, jauh. Seperti seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau itu termasuk salah seorang dari muadzinnya Rasulullah. Rasul itu punya 3 muadzin. Kalau tidak salah yang pertama adalah Bilal ibnu Rabah. Kalau Bilal itu azan di sepertiga malam yang terakhir. Namanya ketika fajar kadhib, untuk membangunkan orang sholat malam, qiyamul. Maka ada as-salatu khairum minan naum. Itu adalah azannya Bilal ibnu Rabah. Nanti ketika di subuh itu masuk waktu fajar shadiq, yang yang azan itu ini namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau seorang yang buta, nggak bisa melihat. Nah, kemudian satu lagi namanya Abi Mangdurrah. Ada 3 orang sahabat Nabi yang menjadi seorang muadzin.
Maka kebaikan untuk kita semuanya yang bisa memenuhi panggilan Allah, majtama'a jama'atan fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Kita di sini duduk tuh, nyun sewu. Kemudian membahas kitab Allah Subhanahu wa taala. Membahas apa itu Al-Fatihah, bagaimana kita menghayatinya, bagaimana khusyuk terhadap sholat kita. Maka ini merupakan kebaikan. Allah turunkan kepada panjenengan nazzalat alaihimus sakinah. As-sakinah itu turun ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah semata, ya kepada yang lain. Wa hafat bihimul malaikah. Malaikatnya Allah itu membentangkan sayapnya, memintakan ampun kepada kita, memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyyathumur rahmah. Allah itu menghujani kita, membasahi diri kita itu dengan maghfirahnya, dengan ampunannya dan juga dengan rahmatnya. Maka ini semuanya merupakan keberkahan untuk kita yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimampukan nggih. Jadi jangan ada rasa takabur dalam diri kita. Kalau kita mudah banget itu berarti barang siapa man yuridillahu khairan, barang siapa yang dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahami pada agama. Ini orang dia itu rumahnya jauh dari masjid, nggak punya sanak keluarga. Saya punya beberapa yang sudah seperti itu. Beliau tiap hari ke masjid. Tiap hari ke masjid. Jadi tidak ada dalam seumur hidupnya itu beliau itu absen dari masjid kecuali dia sakit. Dia berpesan kepada jamaah, wahai jamaah, orang-orang di situ kan udah sepuh banget. Kalau nanti saya 2 hari saja saya tidak hadir di masjid, tolong jenguk saya. Saya takut saya meninggal di rumah. Bilangnya seperti itu. Kepada berlalunya waktu, beliau ternyata diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, Bapak. Jadi antara beliau di rumah dengan di masjid mungkin banyak di masjid nggih. Mungkin nyambung maghrib isya nggih, subuh mungkin seperti itu. Subuh dengan zuhur misalnya karena jauh rumahnya. Maka oleh Allah diwafatkan orang tersebut itu di rumahnya Allah, tempat yang terbaik. Sedang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kan memperbesar probabilitas, kemungkinan untuk bisa menjadi orang yang husnul khotimah. Karena tiap hari seperti itu. Barang siapa yang melazimkan, mendawamkan, melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah, rumahnya Allah setiap hari, kok kemudian dia sakit, Allah halangi orang tersebut untuk kemudian, bukan menghalangi, Allah kemudian tidak mengizinkan, bahasa seperti itu, ke masjidnya Allah, sakit misalnya, naudzubillah, stroke misalnya gitu. Maka selama stroke-nya tersebut sampai dia wafat, dia terhitung sebagai orang yang tiap hari ke masjid. Seperti itu janjinya Rasulullah dan Allah kepada kita semuanya. Dipanjenengan untuk mendawamkan waktu sehat seperti ini nih, panjenengan nanti kalau sakit terhitungnya orang yang sholat jamaah, terhitungnya orang yang zikir, terhitungnya orang yang baca Al-Quran, terhitungnya orang yang ikut taklim. Dah itu. Kemarin saya tanya kepada rekan, ini kan saya punya jamaah masjid. Subhanallah, semoga Allah berikan kepada beliau ampunan dan juga berikan kepada beliau kesehatan. Beliau itu ahlus sholah, wa ahlul qiyam, wa ahlul shaum. Orang yang luar biasa solehnya. Qadarullah, beliau kena sakit tuh kemarin. Sakit, ambruk itu. Allah cabut itu, dicabut kesadarannya, dicabut Jadi kalau berbicara itu ngelantur, Bapak. Saya tanya kepada rekan saya, bagaimana kalau orang seperti itu? Itu diangkat, penanya diangkat tuh. Jadi yang udah nggak terhitung lagi, dia melakukan kesalahan. Jadi barang siapa yang punya kelaziman, kemudian Allah angkat kesadarannya, angkat akalnya. Kan ada orang yang sudah pikun, yang sewu, haram itu artinya tua, yang sudah sangat tua, dia sudah tidak bisa apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sesuai dengan apa yang dia lazimkan, bahkan ketika dia dalam keadaan terbaring di tempat tidur. Maka jangan sampai kita lewatkan tuh, nggih. Jadi dalam keadaan sehat seperti ini, sihataka qabla sakumika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nanti banyak orang yang akan berangan-angan. Tata mana mereka? Berangan-angan seandainya saya sehat, saya akan masjid. Seandainya. Kan berandai-andai. Maka nanti orang yang sudah dikubur pun berandai-andai. Rabbirji'u la'ali amalu sholihah bima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya akan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena saya untuk membayar apa yang dulu pernah saya tinggalkan ketika di dunia. Nggak bisa. Karena mereka itu barzakhun, ada dinding ila yaumil qiyamah yang akan batasi mereka dengan dunia. Maka sekarang kita masih di sini tuh. Ada orang-orang yang tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat waras wiris. Wah, takut tadi masih bicara dengan orang ini, tadi sudah meninggal. Nah, kita memperbesar probabilitas, memperbesar kemungkinan, memperbesar angka kita untuk bisa dalam keadaan husnul khotimah kalau kita sudah mendawamkan waktu kita untuk kegiatan seperti ini. Jangan lepas panjenengan setiap hari baca Al-Quran walaupun 1 ayat.
Jangan lepas untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Allah, mendengarkan kajian di YouTube misalnya. Jangan lepaskan hal tersebut. Maka siapa tahu ketika kita itu dicabut nyawanya oleh Allah di akhir kehidupan kita, sedang melihat kajiannya Ustadz Firanda, kajiannya Toh Khalid, kajiannya Gus Bahak misalnya. Siapa tahu seperti itu, nggih? Jadi itu saja menjadi satu motivasi untuk kita semuanya, menjadikan kemungkinan kita untuk husnul khotimah menjadi semakin besar dengan apa? Dengan istiqomah untuk melaksanakan amal ibadah yang kita anggap mudah. Karena ada sebagian orang yang menganggap ibadah ini sulit, sebagian orang itu mudah. Ada orang yang loman, Pak, gampang nyah kepada orang, tapi sulit untuk puasa, sulit untuk qiyam, sholat malam. Ada yang seperti itu. Maka cari ibadah apa yang paling mudah bagi panjenengan. Kalau panjenengan orangnya loman, orang yang suka bersedekah, orang yang dermawan, maka itu ibadah panjenengan. Walaupun panjenengan nggak sholat malam, walaupun panjenengan mungkin baca Qur'annya kurang, walaupun mungkin panjenengan dengan orang tua jauh misalnya, karena itu termasuk satu yang utama dengan orang tua. Kalau panjenengan jauh dijauhkan dari orang tua, kan nggak bisa merupat orang tua. Ada orang yang betul-betul saya punya teman yang sampai nggak menikah itu, hanya ngurmati orang tua. Itu ada yang seperti itu. Jadi surganya dia itu dibuka dari pintunya orang tua. Okay? Jadi surga itu macam-macam. Ada orang yang senang puasa Daud, Senin Kemis. Maka nanti babur royan itu akan terbuka bagi orang tersebut. Ada orang yang suka sedekah, babu sedekah terbuka untuk orang tersebut. Ada orang yang suka sholat. Para sahabat, para tabiin itu ada yang sholat sampai 1000 rakaat per hari, Bapak. 100 rakaat pun ada. Menjelang sholat Jumat itu ada salah seorang tabiin. Jadi karakteristik tabiin itu mereka itu kuat pada kuantitas, kalah kualitas sama sahabat. Sahabat itu sedikit ibadahnya, kualitasnya luar biasa. Jangan dibandingkan seorang Abu Bakar dengan ribuan para tabiin. Bahkan para sahabat itu paling utama. Jadi silahkan kalau panjenengan suka dengan sholat malam, kerjakan sholat malam walaupun kurang di sedekahnya, walaupun kurang di puasanya. Mana yang paling mudah bagi panjenengan lakukan, walaupun hanya duduk di masjid. Oh, saya senang duduk kalau di masjid. Silahkan jadikan itu sebagai tempat panjenengan beriktikaf. Jadi kalau udah masuk ke dalam masjid, panjenengan berdoa. Gimana doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duduk panjenengan, sebelum duduk sholat 2 rakaat. Setelah itu duduk banyak zikir. Itu iktikaf terhitungnya. Insyaallah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah ini sebagai satu motivasi untuk kita semuanya saling menasihati tawasobil haq, tawasobil sober. Saya juga sebagai manusia itu bukanlah malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kalau udah diciptakan oleh Allah, diperintahkan apapun manut, karena dia nggak punya sesuatu untuk mempertimbangkan akalnya, itu mengikuti perintahnya Allah. Ada namanya malaikat hamalatul arsh. Dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mikul arsh. Sampai yaumul qiyamah dia itu hanya mikul arsh saja. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu sampai hari kiamat. Jadi seperti itu. Mungkin sekarang sudah tidak ada wahyu yang disampaikan. Beliau sudah selesai tugasnya. Sekarang di mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita tuh enggak. Kita itu yang seperti itu, yang mungkin berbeda karakteristiknya. Kalau nanti melihat ada seorang asatid, ada punya aib, dia manusia. Jadi saya juga sama, saya fakir, saya banyak harus belajar daripada mengajar seperti ini. Maka sebaik-baik orang itu apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hanya ada 2 sisi panjenengan mau belajar atau mau mengajar. Seperti itu. Kalau panjenengan belum pandai, harus banyak belajar terlebih dahulu. Apa yang paling utama kita pelajari terlebih dahulu? Al-Qur'anul Karim. Karena di sana itu banyak sekali pesan Allah lewat Rasulnya, masalah akidah, masalah syariah, masalah ibadah, masalah akhlak. Nah, saya di sini sebenarnya ingin mengingatkan kepada panjenengan ahlul ibadah, karena ada satu hal yang utama. Aktsiru ma yudkhilunasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Ada amalan-amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah. Ada 2, Bapak. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa itu artinya apa? Taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Bahasa mudahnya kayak gitu. Rasul kadang mengungkapkan takwa itu at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, kata itu. Takwa di mana? Di sini, di hati. Artinya apa? Tanzihul qulub anid dzunub. Membersihkan hati dari dosa. Itu kata Rasul. Takwa juga bisa berarti adalah kita melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Tidak dikatakan takwa ketika kita melaksanakan perintah Allah, sholat jalan tuh, tapi dia berbuat buruk kepada orang lain. Karena dikatakan dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira.
Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi enggak cukup saja bertakwa, ternyata ada akhlak di sini. Dan ini saya sampaikan kepada panjenengan karena banyak orang yang baru hijrah. Mohon maaf. Banyak orang yang baru mengenal din ini, agama yang mulia ini, ternyata dia terjatuh kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyakiti manusia yang lainnya. Maka mendahulukan akhlak itu menjadi teramat sangat penting. Dikatakan bahwasanya ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq wa ana sahibah husnil khuluq. Dikatakan tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih besar daripada akhlak yang mulia. Enggak ada. Jadi amalan yang lebih berat daripada orang yang punya akhlak yang mulia. La yablughu bihi darajatan sahibis shaum was shalah. Dia nanti diletakkan itu orang yang punya akhlak yang bagus, yang baik, yang sempurna. Karena Rasulullah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul itu diutus utamanya untuk memuliakan akhlak, untuk betul-betul memperbaiki akhlak. Maka orang yang akhlaknya baik tersebut nanti akan ditempatkan derajatnya orang-orang yang shaimil qaim, orang yang suka sholat dan orang yang suka puasa. Orang yang suka sholat malam dan orang yang suka puasa. Itu derajatnya orang-orang yang mereka itu adalah orang yang akhlaknya mulia. Harus berhati-hati nggih, karena nanti ada banyak orang-orang yang ternyata mereka itu menjadi orang-orang muflis. Atadruna manil muflis? Rasul tanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Al muflis mala dirham wala dinar. Orang yang muflis, orang yang bangkrut ya Rasul itu orang yang nggak punya fulus, orang yang nggak punya dirham dan dinar. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak, fulus itu uang dari tembaga, Pak, namanya fulus. Jadi orang yang nggak punya dinar dan dirham, tidak. Orang yang dia itu muflis, orang yang dia itu rugi, ini panjenengan ahli ibadah insya Allah. Panjenengan sudah taat kepada Allah, sudah rajin untuk ke masjid, itu luar biasa. Panjenengan akan nanti insya Allah di yaumul qiyamah itu akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Setiap langkah kaki panjenengan itu. Jadi kalau panjenengan mau ke masjid ada doanya sebenarnya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa min wara'i nuran wa min tahti nuran. Doanya itu Bapak. Jadi kalau panjenengan ingin punya cahaya yang sempurna, Allahumma a'tini nuran. Cahayanya disempurnakan. Nanti insya Allah, kita kalau jembat Siratal Mustaqim itu nanti ada orang-orang yang bawa cahaya, Pak. Cahayanya ada yang cuma segini tuh, ada yang cuma segini, hanya untuk bisa untuk menerangi dirinya sendiri, bahkan untuk mencari jalan dia kesulitan. Nanti fitnah akhir seorang Muslim, manusia semuanya adalah Siratal Mustaqim, yang dikatakan titian yang lebih lembut daripada rambut yang dibelah 7, kan seperti itu, yang di bawahnya neraka jahanam. Itu ada yang seperti ini. Ada yang dia itu seluruh tubuhnya itu ada cahayanya. Ada juga yang cahayanya sebesar gunung. Nanti orang-orang munafik akan ikut. Maka perbesar cahaya panjenengan dengan menyempurnakan anggota wudhunya dan menyempurnakan sholatnya. Silakan disempurnakan anggota wudhunya, insya Allah itu akan menjadi athar, akan menjadi bekas, akan menjadi cahaya dia bagi seorang muslim. Sempurnakan, termasuk sholat panjenengan itu akan menjadi cahaya kelak dikubur dan juga ketika nanti di akhirat insya Allah. Dikatakan tadi orang yang mereka itu adalah muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang mereka itu melaksanakan ibadah sholat, mereka berpuasa, mereka berzakat, waqad syatama hadza wa qadaba hadza wa akala mala hadza. Sayangnya mereka itu suka mencela, mencaci, mencerca, memaki, memakan harta orang lain dan suka menumpahkan darah. Sayangnya itu kezaliman itulah yang kemudian akan menghabiskan amalan-amalan soleh kita. Ya Rasulullah, inna fulana tasumu fil nahar wa taqumu fil lail. Ya Rasulullah, Rasul itu pernah dilapori ada seorang, ya Rasulullah ada seorang wanita, dia itu kalau siang itu puasa, kalau malam itu dia itu sholat. Wahia sayatul khuluq.
Dan dia itu punya akhlak yang jelek, tuh di jironaha fi lisaniha wa yadiha. Dia itu menyakiti tetangganya dengan apa? Dengan lisannya dan dengan tangannya. La khaira fiha. Ini bahasa Rasul. La khaira fiha, enggak ada kebaikan sama sekali. Wa hiya min ahlin nar. Dan dia termasuk ahli neraka. Oh, itu muflis betul itu. Nanti kalau ada orang yang suka menyakiti orang lain, suka berghibah, suka membelakangi, tajassus, mencari-cari aibnya orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Bahasanya Allah luar biasa. Itu kalimatnya Allah, itu kalamul ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian itu sebagian dari prasangka loh gitu. Sebagian prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kalau sebagian prasangka tersebut itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka mencari aibnya orang. Kalau panjenengan tahu ada aib, tutupi aib tersebut. Maka barang siapa yang tutup aibnya orang, Allah akan tutupkan aibnya kelak di yaumul qiyamah. Nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, di yaumul mizab, di yaumul ba'ats, dibangkitkan orang-orang akan melihat catatan amalnya di sebuah layar yang teramat sangat besar. Orang-orang melihat kalau dia terbiasa buka aib orang, Allah akan bukakan aibnya keseluruhan. Maka barang siapa yang suka menutup aib orang, dia paham itu orang punya aib tuh, maka Allah akan tutupkan aibnya. Itu janji Allah kepada kita semuanya. Itu masuk bagian dari akhlak. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling membelakangi, saling ngomongin kejelekan orang di belakang orang tersebut. Ghibah enggak boleh. Kan seperti itu? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum, apa kalian suka ayakula lahma akhihi maitan fakaritum, untuk makan daging busuk dari saudaramu. Lah ini saya sampaikan bisa sebentar kita Ramadan nih. Lah ini ada amalan-amalan ternyata yang nanti akan menghapuskan amalan-amalan ibadah kita. Berhati-hati nggih. Jadi kalau panjenengan nanti sudah biasa baca Quran, biasa sholat, kok dari hati panjenengan itu belum muncul akhlak yang mulia, harus bermuhasabah. Kalau dengan sholat tersebut panjenengan belum bisa mengubah akhlak kita kepada orang, muhasabah. Karena dia belum buat aqimi sholat, belum menegakkan sholat itu belum. Karena sholat ketika takbiratul ihram kita mengharamkan selain berbicara kepada Allah. Tapi ketika salam, kita salam ke samping kanan dan samping kiri. Nah, kita pastikan ketika kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengganggu. Tapi setelah itu, setelah ibadah mahdhah kita kepada Allah, ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Kami berpesan kepada panjenengan semuanya supaya bisa berhati-hati, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang muflis. Golongan orang-orang yang ternyata ada sebagian dari harta kita mengambil hartanya orang lain. Atau sebenarnya itu merupakan haknya fakir miskin, kita tidak keluarkan. Termasuk orang yang berzakat seharusnya berhati-hati. Jadi ini yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Berhati-hati wahai orang-orang mukmin terhadap haknya orang lain. Kalau panjenengan haknya diambil oleh orang lain, jangan bersedih. Karena sesungguhnya ketika itu hak panjenengan akan Allah kembalikan, tidak di dunia, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhati-hati kalau panjenengan mengambil haknya orang lain. Karena sesungguhnya hakul adam itu akan ditanyakan nanti ketika panjenengan semuanya itu berbaring tidak bernyawa. Kan ditanya, "Piantoni pun iki sae napa mboten?" Kan sae. Misalnya, setelah itu apabila ada hakul adam, ada sangkut pautnya terkait hutang piutang, itu termasuk sesuatu bentuk kezaliman. Seandainya kita itu punya, tidak ada keinginan untuk nyaur, kezaliman. Rasulullah SAW itu pernah suatu kali waktu menghadiri pemakaman salah seorang sahabat, bukan pemakaman, dia ada yang meninggal, takziah Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah orang tersebut itu punya tanggungan? Dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar sekarang berapa nggih? 1 dinarnya sekarang sekitar 2 jutaan, 3 juta lah. Sekitar ada hutang 6 juta. Maka Rasulullah SAW itu memberikan tanggung jawab kepada keluarganya, tidak ada yang bertanggung jawab. Sesungguhnya orang tersebut itu masih tergantung untuk amalnya ketika dia masih punya hutang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak akan menyolati orang ini. Tapi hati-hati, Rasulullah merintahkan para sahabat untuk menyolatkan orang tersebut. Jadi nanti kalau orang tersebut masih punya hutang, itu tanggung jawab dia kepada Allah.
dan juga kepada orang yang dia hutangi. Kewajiban kita adalah menyolati sebagaimana para sahabat ikut nyolatkan. Tapi kemudian salah seorang sahabat itu menyeruak di tengah-tengah kerumunan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tanggungan dari utang tersebut menjadi tanggungan saya. Orang yang berhutang tersebut tanggungan saya. Maka Rasulullah SAW setelah itu nyolati orang tersebut. Ini mengenai akhlak ya. Akhlak bagaimana kita memastikan tidak memakan harta orang lain atau tidak membawa sesuatu yang menjadikan amal kita tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati seperti itu. Supaya ini sebagai sebuah nasihat kepada diri kami dan kepada panjenengan semuanya. Karena panjenengan ahli salat. Kalau saya berbicara ke panjenengan, "Ayo Pak, salat sudah enggak perlu saya." Dalam panjenengan sudah rajin salatnya. Panjenengan sudah rajin infaknya. Panjenengan yang mendirikan rumahnya Allah ini. Saya yakin seperti itu. Yang saya inginkan jangan sampai amalan panjenengan tersebut terhapus dengan sesuatu yang panjenengan yakini atau panjenengan tidak sadari itu sesuatu yang bisa menghapus amal-amalan soleh. Hati-hati seperti itu. Maka pastikan panjenengan itu punya hadai tolan, sanak kerabat yang panjenengan baik-baik. Karena masuk salah satu hal yang buruk adalah memutus tali silaturahim. Qatilul arham tidak diperbolehkan. Maka ini juga kami betul-betul mencoba untuk berusaha berikhtiar semaksimal mungkin memastikan bahwasanya apa yang nanti kita bawa ke sana itu tidak mengambil haknya orang lain. Maka Rasulullah SAW mengambil itu janji dari sahabat tadi. Maka Rasul menyolatkan. Selang beberapa hari Rasulullah SAW mengingatkan orang tersebut, sudah dibayarkan belum dinarnya? Saya lupa ya Rasulullah, belum. Sesungguhnya saya melihat orang tersebut itu dalam sekarang posisinya oleh Rasulullah kan beliau itu kan punya nubuah nih. Beliau itu punya sesuatu yang bisa melihat yang tidak bisa kita lihat, maka sesungguhnya orang tersebut sedang dibakar di dalam kuburnya. Maka ketika dibayarkan Allah telah dinginkan kuburnya. Subhanallah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini pesan utama kepada kita semuanya. Karena apa? Ittaqil haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ikutilah setiap perbuatan-perbuatan buruk, maksiat-maksiat yang kecil. Jadi maksiat kecil itu bisa terhapus, Pak. Dengan apa? Amalan soleh ini. Panjenengan kalau ke masjid kan satu langkah kaki, gitu. Satu langkah kaki ke depan, itu menghapus keburukan. Langkah kaki berikutnya itu pahala. Panjenengan coba dari rumahnya Pak Hitam misalnya di sana itu dihitung aja berapa itu keburukan yang kemudian dihapuskan. Kalau dosa besar hanya bisa dihapus dengan apa? Dengan taubat. Kalau dulu kita pernah berdosa misalnya seperti itu, pernah nggak sholat misalnya, kan termasuk dosa gitu ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi. Dan bagaimana caranya menambal? Dengan melakukan banyak-banyak sholat sunnah. Sholat sunnah, karena tidak ada kodok sholat, yang ada kodok puasa. Banyak sholat. Kalau Wali Songo mengatakan dondomono jrumantono kanggo saya bomong kosore kan, dodo tiro itu kan bedah nggak suwek yang pinggir kan. Jadi kadang-kadang kita pakai ageman itu agomo, itu kadang-kadang dalam praktek ibadahnya itu banyak yang bolong-bolong. Maka kita mencoba untuk kemudian menambalnya dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat, maka sekarang perbanyak sholat sunnahnya. Jadi misalnya sedang menunggu sholat, perbanyak aja sholat sunnahnya. Sholat sunnah yang tadi ada sebabnya. Sholat sunnah nopo? Mutlak. Habis wudhu, sholat sebanyak-banyak 100 rakaat boleh nggak? Boleh. Sholat mutlak. Untuk apa? Untuk menambal yang dulu yang pernah saya tinggalkan ya Allah. Kan seperti itu. Nah ini penting untuk kemudian kita perhatikan bersama mengenai hak anak Adam. Tadi orang yang muflis adalah orang yang suka mengambil hak. Bahkan sejengkal tanah yang kita ambil dari orang lain itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan seekor kambing yang dia punya tanduk di dunia, menanduk kambing yang punya tanduk, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali itu kambingnya. Kambing yang tidak punya tanduk diberi tanduk oleh Allah untuk apa? Membalas kepada tadi yang di dunia, kambing yang di dunia yang punya tanduk. Sampai seperti itu. Itu keadilan Allah. Maka jangan sampai kita kemudian menjadi pulang kepada Allah menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya amal ibadah, orang yang ternyata amalan-amalan kita itu diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Bayangkan, kita itu orang biasa, Pak. Bayangkan kalau panjenengan seorang pemimpin, ketua RT misalnya, ketua RW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Sesungguhnya kalau kita lihat pemimpin yang betul-betul punya ambisi untuk jadi seorang pemimpin, maka Allah tidak akan tolong. Ya, hati-hati loh, kalau panjenengan berambisi sekali menjadi seorang pemimpin, Allah itu nggak akan tolong. Tapi kalau panjenengan ditunjuk atas kebaikan orang,
insya Allah panjenengan itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melihat asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kita kadang melihat orang itu dalam perspektif kita itu mendapatkan banyak kemuliaan. Sama seperti kisahnya Qarun. Ketika Qarun itu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang diberi begitu banyak harta, maka orang-orang itu melihat dia itu seolah-olah diberikan keutamaan yang banyak. Fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun, dikatakan seperti itu. Fa kharaja 'ala qaumihi, Qarun itu hadir di tengah-tengah kaumnya itu. Orang kaya, punya kedudukan, punya jabatan. Di tengah-tengah kaumnya dia hadir. Fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang dia itu berhadapan dengan Qarun, melihat Qarun dengan segala macam yang dia miliki itu, maka mereka mengatakan kepada ya laita lana mithla ma utiya Qarun, sesungguhnya saya itu menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Qarun itu. Innahu ladzu hadzin 'adzim, sesungguhnya dia diberikan anugerah yang sangat besar. Bahasanya orang-orang yang mereka itu terikat dengan dunia, Pak, dengan jabatan, dengan harta, dengan kedudukan. Maka perspektifnya Allah nggak seperti itu. Karena kadang-kala itu bisa menjadi maldharat bagi orang yang mendapatkan amanah itu. Karena setiap amanah pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nggak bisa bayangkan setiap bupati akan dihadapkan dengan setiap rakyatnya yang dia kejeglong, jangan ada jalan yang berlubang, hati-hati. Umar pernah mengatakan seandainya ada seekor kambing yang patah di Irak, maka Umar pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar itu sampai seperti itu. Umar itu terbiasa kalau malam-malam itu sering ronda, Bapak. Suatu kali waktu Umar itu mendapati seorang wanita yang sedang menjerang air, dikasih batu dan jerami. Yang air tersebut itu mendidih. Ditanya, untuk apa ini? Untuk menenangkan anak-anakku karena mereka belum makan dari mulai pagi. Maka kemudian sesungguhnya pemimpin kita, khalifah ini adalah orang yang buruk kepemimpinannya. Padahal dia berhadapan dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar menangis dalam hati. Dia seorang pemimpin itu. Dimintai pertanggungjawaban. Maka kemudian Umar itu pulang ke Baitul Mal, Umar angkat sendiri karung gandumnya diberikan kepada orang. Sesungguhnya engkau lebih berhak menjadi seorang pemimpin daripada Umar, kata ibu tersebut kepada Umar. Itu akhlak Bapak, bahkan seorang Umar. Maka sesungguhnya sebaik-baik akhlak kita tampakkan kepada siapa terlebih dahulu? Kepada keluarga kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kadang ada orang yang baik di luar, di keluarga sendiri nggak baik. Terbalik Bapak. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka akhlak ini dari yang lingkar paling dekat kepada keluarga kita. Setelah itu kepada tetangga, hati-hati nih. Suatu kali waktu Hasan Al-Basri itu sakit Bapak. Tetangganya beliau itu orang Yahudi. Itu udah terbiasa di mana-mana gitu. Kalau panjenengan lihat di Mesir, di Irak itu bertetangga dengan orang-orang non-muslim itu hal yang biasa. Karena di sana banyak Bapak. Hasan Al-Basri seorang ulama Basrah. Basrah di Mekah, Basrah sekarang. Itu ulama besar Bapak. Ulama fuqaha beliau, seorang ahli fikih besar di zamannya pada waktu itu, termasuk golongan tabi'in kalau tidak salah. Beliau itu punya rumah yang kecil rumahnya. Suatu kali waktu beliau sakit, dijenguk tetangganya, seorang Yahudi datang ke rumahnya, kemudian menjenguk di kamarnya yang sedang terbaring. Yahudi tersebut itu melihat di pojokan itu ada air yang merembes, air netes. Ini air apa? Kok bau? Hasan Al-Basri, itu sesungguhnya adalah air yang menetes dari rumahmu. Rumahnya itu bersebelahan, mungkin rumahnya ini loteng tingkat gitu ya. Ternyata airnya terus merembes itu ke rumahnya Hasan Al-Basri. Sudah berapa tahun? Sudah bertahun-tahun yang lalu. Kenapa kok nggak ngomong kepada saya? Sesungguhnya saya menjaga perasaan dirimu sebagai tetangga. Akhlaknya Hasan Al-Basri. Maka kita bisa memastikan, apalagi di perumahan harus berhati-hati karena kita tidak paham apakah kita mendolimi orang lain dengan kerasnya suara, bahkan mohon maaf, bahkan kerasnya suara murotal itu juga bisa menjadi asbab tidak menjadi kebaikan Bapak. Seandainya hal tersebut terus-menerus kemudian mengganggu orang. Tapi kalau seandainya kita dengarkan sendiri di keluarga kita nggak ada masalah. Dan kita menjaga perasaannya orang lain, kan tidak semua orang dalam posisi mereka itu siap untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hal yang paling mudah untuk membuat orang lain terkesan dengan agama kita adalah diri kita. Mereka nggak bisa baca Al-Quran, mereka nggak bisa baca hadis. Maka yang mereka lihat adalah kita sebagai representasi Islam itu sendiri. Nggak bisa dibedakan antara Islam dan Muslim ya Bapak ya, kadang seperti itu. Kadang orang Muslim nggak Islami gitu. Nah ini penting untuk kami sampaikan
maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, dikatakan Rasul bersabda, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang diharamkan di neraka? Mafhum mukhalafahnya, kalau orang diharamkan di neraka berarti dia ada di surga, kan seperti itu. Jadi kalau kita mau minta pertama kali adalah minta Allahumma ajirni minan nar, ya Pak nggih. Kalau orang diselamatkan dari neraka, dia pasti nggak di surga, nggak pasti di surga dia. Tapi kalau kita minta surga, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau kita minta surga, naudzubillah, mohon kita kecemplung neraka dulu baru ke surga ya. Kan seperti itu. Maka kita usahakan dua-duanya. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dua hal itu harus berpadu. Nggih? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Selamatkan saya dari api neraka. Maka ada orang ini. Ada orang yang oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai orang yang haram untuk disentuh oleh api neraka. Kan tadi masalah akhlak tuh. Ini ada akhlak yang Rasulullah SAW itu sampaikan kepada kita, orang yang nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Qala kullu hayyin layyin qarib sahlin. Orang yang dia itu adalah yang pertama hayyin, orang yang tawadhu, orang yang ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia itu sedang berjalan, dia enggak congkak, dia enggak sombong, dia enggak jumawa. Dia itu berjalan dengan penuh ketawadhuan. Nggih, baju yang dipakai bagus boleh, enggak ada masalah, tapi tidak dengan kesombongan. Maka dia tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yamshuna itu berjalan. 'Alal ardi hauna. Dia itu hauna itu artinya merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan manusia. Dia mungkin bisa menggunakan mobil yang harganya miliaran, tapi dia enggak, pakai yang sederhana saja. Ketika berbicara tidak meninggikan dirinya, dia tidak berbicara dengan pilihan kata yang baik, dengan sopan, dengan santun, nggih. Maka itu yang wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna. Kalau ada orang jahil, orang yang bodoh, qalu salama. Dia itu enggak mau menanggapi orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Suatu kali waktu ada seorang yang bodoh, jahil di hadapan Umar mengatakan, "Umar, engkau pemimpin yang buruk, engkau pemimpin yang dolim," bilang seperti itu. Ada yang seperti itu loh, Pak. Umar itu mau marah. Tapi dikatakan oleh sebagian riwayat bahwasanya Umar itu dikasih nasihat. Salah satunya adalah tadi itu, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah wahai Umar, sesungguhnya bagimu itu surga. Maka Umar tidak jadi marah karena wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Seperti itu. Itu adalah yang pertama, adalah orang yang hayyin, Bapak. Panjenengan dimanapun usahakan menjadi orang yang tawadhu. Jangan suka wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusair khaddaka linnas, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka meremehkan orang. Itu termasuk bentuk kesombongan. Sombong itu adalah ghamtun nas wa batrul haq. Dia meremehkan orang dan dia itu menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan. Maka orang yang hayyin dikatakan tidak akan tersentuh api neraka karena dia adalah orang yang tawadhu, orang yang luar biasa menghormati orang lain. Rasulullah SAW mengatakan dirinya apa? Abduhu wa rasuluh, hamba dan juga rasul. Kan seperti itu. Maka dia punya sifat basyariah. Rasulullah SAW punya sifat kemanusiaan yang masih bisa terjangkau. Beliau makan, beliau tidur, beliau buang air, beliau juga punya istri, kan punya sifat basyariahnya. Jadi Rasul itu hadir setelah tragedinya Nabi Isa katanya. Saya pernah hadir. Tragedi Nabi Isa itu nggak pernah dilihat kapan beliau makan. Itu nggak pernah lihat nggak ada orang yang pernah melihat pada Nabi Isa itu makan. Itu. Dan Nabi Isa kan juga tidak menikah ya, sampai kemudian beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tragedinya seperti sampai orang kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW ingin menampakkan sifat basyariahnya, kemanusiaan. Beliau berkumpul dengan istrinya. Ya, beliau juga kadang sedih ketika kehilangan putranya, sama seperti kita. Maka hayyin menjadi satu karakteristik utama. Tawadhulah panjenengan kepada orang. Karena Rasulullah juga bersikap seperti itu. Layyin itu adalah menginginkan kebaikan antar manusia, tidak suka berselisih dengan orang. Dia menjadi seorang pendamai. Dia seorang yang suka tidak, ketika ada tetangga yang misalnya dia berbuat aniaya kepada dia berusaha untuk tidak menanggapinya dan mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Maka karakteristik kedua adalah layyin, menjadi orang yang lin,
menjadi orang yang lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi langfaddu min hawlik. Dari Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah SAW itu sebagai pribadi yang lintalahum, pribadi yang sangat lemah dan lembut sekali. Seandainya Rasul itu keras, seandainya Rasul itu suka berbicara yang suka mencerca, maka orang-orang itu akan menjauh dari beliau. Rasul seperti itu. Ketika di Fathu Makkah, panjenengan lihat kisahnya, ketika orang-orang yang terbiasa membuli beliau, biasa mendolimi beliau, biasa mempersekusi beliau, mengusir beliau dari Madinah, beliau tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada beliau. Beliau mengucapkan kalimatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kalau panjenengan baca kisahnya luar biasa. Dari mulai beliau itu dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian menjadi seorang budak, kemudian dipenjara, subhanallah. Kisahnya luar biasa. Baca dalam Al-Quran. Itu luar biasa kalau menurut saya. Termasuk surat yang paling saya sukai dalam Al-Quran adalah surat Nabi Yusuf itu, insya Allah, surat Yusuf. Maka sifat lain harus mengemuka dalam diri kita, menjadi orang yang lemah lembut ketika berbicara dengan orang. Orang Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang terbiasa berkata keras. Setelah itu adalah qarib, mudah akrab, mudah ramah, mudah berbicara, dan berbicara yang suka untuk ngobrol dengan hal yang baik. Jadi mudah akrab lah bahasanya gitu. Qarib itu seperti itu. Kalau orang Jawa bilang mungkin lebih ke juweh, bukan juweh nggih. Napa? Lebih sumeh, gemerapya gitu nggih. Orang gemerapya itu orang yang qarib ini, gemerapya. Yang selanjutnya adalah sahel, orang yang suka menolong, tidak suka mempersulit orang lain, selalu punya solusi di setiap permasalahan. 4 orang ini, jadilah orang yang hayyin, layyin, qarib, wasahlin, insyaallah. Jangan suka mempersulit orang lain atau menyulitkan orang lain. Ya, insya Allah. Maka ini menjadi kebaikan. Kalau tadi masalah akhlak orang yang suka mendolimi, ini adalah penawarnya agar panjenengan masuk ke dalam golongan orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Menjadi insya Allah, amin ya rabbal alamin, menjadi orang yang qarib, menjadi orang yang sahal, menjadi orang yang hayyin, menjadi orang yang lain insya Allah. Mungkin seperti itu, karena sudah masuk waktu isya, insya Allah pesan kami kepada panjenengan sebagai kalimat penutup pada kesempatan kali ini adalah kita berusaha untuk memperbaiki amalan kita dan memperbaiki akhlak kita. Insya Allah itu akan menjadi asbab kebaikan kita. Bawa Al-Quran, bawa sholat kita ke lingkungan sekitar. Maka wa aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Maka orang-orang yang sholat itu insya Allah mereka itu adalah orang-orang yang suka untuk wa'mur 'alal khair gitu ya. Suka memerintahkan kepada kebaikan, ma'ruf gitu, dan juga senang untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang punya akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, akhlak yang mahmudah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan termasuk golongan orang-orang yang diharapkan masuk ke dalam neraka, menjadi orang yang hayyin, layyin, qarib, wasahlin insyaallah. Mungkin seperti itu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.